warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Azmawati, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Sebelum memulai pembelajaran, kakak ingin bertanya, bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan dan diberikan kemampuan untuk bisa tetap eksis. Dalam kondisi seperti saat ini, tentu bukanlah hal yang memudahkan bagi kita. Tapi yakinlah, dalam setiap kesulitan pasti Allah memberikan jalan kemudahan. Saya yakin dan percaya pada kalian bahwa kalian bisa tetap belajar, walaupun di rumah dalam kondisi apapun. Carilah ilmu, galilah ilmu, dari manapun dan dimanapun. Tentunya saya pribadi mencoba memfasilitasi ilmu pengetahuan apa-apa yang diperlukan yang seharusnya kalian dapatkan di sekolah. Dan tetaplah berdoa dan tetaplah semangat jaga kondisi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam berpikir, dalam menangkap pembelajaran yang akan diberikan. Ya, jadi langsung saja pada hari ini kita akan membahas tentang pelajaran mengenai proses sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, membandingkan proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Yang kedua, mengidentifikasi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada manusia. Yang ketiga, menjelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Dan yang keempat, mengidentifikasi enzim-enzim pencernaan beserta fungsinya yang terdapat pada mulut, lambung, dan usus halus. Ya, lanjut. Dalam proses pencernaan makanan itu terdapat dua proses, yakni mekanis dan yang kedua kimiawi. Mekanis adalah proses pemecahan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran kecil atau lebih halus dengan bantuan gerakan mulut atau alat pencernaan. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses perubahan susunan molekul makanan dengan bantuan kerja enzim. Dalam proses pencernaan makanan pada manusia, makanan masuk ke dalam tubuh untuk dicerna. Bagaimana makanan dicerna di dalam tubuhmu? Organ apa saja sih yang terlibat dalam proses pencernaan? Mengapa makanan perlu dicerna? Jawaban pertanyaan ini kamu akan dapatkan setelah mempelajari sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan alat yang dilalui bahan makanan, sedangkan kelenjar pencernaan adalah bagian yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Saluran pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Kelenjar pencernaan antara lain terdapat di dinding lambung, dinding usus, dan pankreas, serta hati. Untuk sistem pencernaan sendiri, itu pertama melalui mulut. Langkah awal proses pencernaan makanan adalah memasukkan makanan ke dalam mulut. Bayangkan, waktu makan pagi, kamu memakan sepiring nasi goreng. 1 sendok nasi dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dikunyah sampai halus oleh gigi yang bekerja sama dengan lidah. Di dalam rongga mulut, makanan dicampur dengan air liur. Apa yang terjadi saat mengunyah makanan? Saat mengunyah makanan, lidah memindah-mindahkan posisi makanan untuk diletakkan di antara gigi. Proses mengunyah makanan adalah bagian dari pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah proses memecah makanan secara fisik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Hasil proses mencerna makanan mekanik akan dilanjutkan dengan pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah proses perubahan susunan molekul makanan dengan bantuan kerja enzim. Di dalam mulut, pencernaan secara mekanik terjadi dengan bantuan gigi. Pencernaan secara kimiawi dibantu oleh air liur yang mengandung enzim. Di dalam mulut, makanan dihancurkan menjadi partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil. Partikel-partikel tersebut akan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di bagian bawah telinga.
bagian bawah lidah, dan di dekat geraham. Zat makanan yang mengalami pencernaan kimiawi di dalam mulut adalah zat tepung atau amilum. Enzim yang bekerja memecah molekul zat tepung disebut dengan enzim amilase. Enzim amilase mengubah amilum menjadi zat gula yang disebut dengan maltosa. Setelah melalui rongga mulut, makanan akan masuk ke dalam tekak atau biasa disebut dengan faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Setelah melalui faring, makanan menuju esofagus. Esofagus adalah suatu organ berbentuk tabung lurus, berotot, dan berdinding tebal yang memanjang menuju lambung. Otot-otot polos dinding esofagus mendorong makanan menuju lambung dengan gerakan meremas yang disebut dengan gerak peristaltik. Antara faring dan esofagus terdapat daerah pertemuan antara saluran pernapasan dan saluran makanan. Untuk mencegah supaya makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan, pada pangkal faring terdapat lapisan penutup yang disebut dengan epiglottis. Dapatkah kamu menjelaskan apa yang menyebabkan seorang tersedak? Setelah melalui esofagus, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan sebuah kantung besar yang terletak di bagian atas rongga perut. Pada lambung terdapat enzim dan asam lambung. Enzim-enzim lambung antara lain pepsin dan renin. Enzim pepsin berasal dari pepsinogen yang telah diubah oleh asam lambung. Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi menggumpalkan protein yang terdapat pada susu, sedangkan asam lambung berfungsi membunuh bibit-bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Pada dinding lambung terdapat lendir yang berfungsi melindungi lambung. Apabila jumlah lendir terlalu sedikit atau asam lambung terlalu banyak, bisa terjadi luka pada dinding lambung. Setelah dari lambung, makanan menuju ke usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan makanan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau disebut dengan duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Suatu lubang pada dinding duodenum berhubungan dengan dua kelenjar pencernaan yang besar, yaitu pankreas dan hati. Pankreas menghasilkan enzim tripsin, berfungsi merombak protein menjadi asam amino. Selain tripsin, pankreas juga menghasilkan amilase loh yang mengubah amilum menjadi zat gula yang disebut dengan maltosa, dan lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Empedu. Empedu merupakan cairan yang berfungsi untuk menghancurkan partikel-partikel lemak. Getah empedu dihasilkan oleh hati dan disalurkan menuju duodenum atau usus 12 jari. Kedudukan organ pankreas, kantung empedu terdapat usus 12 jari. Di dalam duodenum, makanan dicerna secara kimiawi lebih lanjut. Pencernaan makanan tersebut dilanjutkan di usus kosong atau jejunum, yang panjangnya sekitar 7 meter. Wow, panjang banget ya. Setelah melalui usus kosong, zat-zat makanan sudah dalam bentuk siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di usus penyerapan atau ileum. Pada permukaan dalam usus halus terdapat banyak sekali jonjot usus atau villi. Pada setiap jonjot usus terdapat tonjolan lagi yang lebih kecil disebut dengan mikrofilus. Adanya filus dan mikrofilus ini menyebabkan permukaan usus halus menjadi sangat luas. Molekul-molekul kecil hasil pencernaan makanan akhirnya diserap oleh sistem peredaran darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Setelah dari usus halus menuju ke usus besar. Bahan makanan yang sudah melalui usus halus akhirnya masuk ke dalam usus besar. Tepatnya pada bagian pertemuan antara usus halus dan usus besar terdapat pada bagian yang disebut dengan usus buntu. Pada usus buntu melekat umbai cacing atau disebut dengan appendix. Bahan makanan yang sudah sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai bahan sisa. Sisa tersebut terdiri dari sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Fungsi utama usus besar adalah mengatur penyerapan air. Sejumlah besar air telah dikeluarkan ke dalam lambung dan usus halus oleh berbagai kelenjar pencernaan.
Supaya tidak kehilangan banyak air, maka air harus diserap kembali ke dalam tubuh. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali mikroorganisme yang membantu untuk membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut dengan tinja atau feses yang dikeluarkan melalui anus. Jadi, sekianlah pembelajaran kita hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia. Semoga adik-adik paham ya dengan penjelasan tadi. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah!